warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Salam teknik listrik. Kenapa saya bilang salam teknik listrik? Karena kita hari ini akan membuat konten cara pemasangan saklar seri dan saklar tunggal beserta stop kontak 2. Jadi kita buat saklarnya itu timbal balik karena kita ruangannya berbeda. Terus yang kita buat ada 3 lampu, 2 stop kontak. Ikuti terus video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share kepada semuanya yang ingin mengetahui cara teknik pemasangan instalasi dasar. Karena menurut saya teknik dasarnya itu lebih gampang dan ilmu listrik itu pun lebih berharga karena kita bisa memasang instalasi di rumah kita sendiri. Oke, itu video yang bakal kita buat nanti. Semoga para rekan-rekan semua bisa memahami yang nanti kita sampaikan. Jangan lupa terus tonton channel kita. Awalnya yang pertama pastikan kita memasang instalasi di bangunan papan atau tembok. Kalau bangunan papan kita nggak usah lagi untuk membuat jalur pipa yang akan diplaster sama semen. Tapi kalau udah pakai tembok ya kita harus buat jalur pipa yang akan ditutup nanti dengan plasteran supaya terlihat rapi, tidak kelihatan pipa instalasi listriknya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat lubang seukuran mangkok-mangkok tempat saklar dan stop kontaknya nanti. Yang mana karena ini posisi eksperimen kita 3 lampu dan 2 stop kontak. Jadi untuk lampunya nanti posisinya di sini 1, di sini 1, dan di kamar 1, di kamar sini. Jadi kita buat untuk mangkok-mangkoknya kita buat timbal balik. Nanti kita butuh 4 mangkok yang kita letakkan di situ. Terus kita plaster. Kemudian kita nanti menunggu keras. Yang paling penting jangan lupa pipa. Boleh pipa di plaster dulu boleh, atau dimasukkan kabel ke dalam pipa juga boleh, terus dipasang klem paku klem, terus baru ditutup dengan plaster. Dikarenakan saya biasanya menggunakan mangkok-mangkok yang segi 4 seperti ini, mangkok yang segi 4, karena nantinya hasilnya seperti ini ya gitu. Tapi dikarenakan ini kita pasang bukan timbal balik, jadi karena ini untuk lampu yang di sini nanti sama lampu teras depan. Kita eksperimen untuk belajar tahap awal. Nanti akan menjadi seperti ini apabila sudah di plaster. Posisi yang itu tadi di sana, yang lubangnya yang 4 itu. Nanti kita review untuk gambar yang sudah kita plaster. Terus kita masuk ke sesi selanjutnya, itu cara pengkodean kabel yang kita gunakan. Kita di sini menggunakan kabel dengan warna yang sama.
tidak ada merah atau hitam, beda-beda. Cuma kita gunakan satu kabel warna hitam karena dasar saya untuk memasang instalasi, saya nggak perlu warna hitam atau merah. Mungkin teman-teman yang lain juga menggunakan yang seperti itu, hitam dan merah, tapi saya nggak. Saya menggunakan hitam. Ini kabelnya. Cuma yang paling penting adalah di ujung kabelnya. Nanti kita masukkan dulu ke pipa, nanti baru kita tunjukkan kode-kodenya. Karena kalau pakai hitam merah, di saat materialnya nggak ada yang merah atau nggak ada hitam, jadi kita udah terbiasa menggunakan dengan satu warna. Untuk pemula, jangan di skip, tonton terus. Kita masukkan ke pipa dulu. Baik, ini tahap selanjutnya, yang mana sudah kita masukkan kabel ke dalam pipa. Yang pertama yang kita kasih tahu kepada untuk pemula pemasangan instalasi, kabel dimasukkan pipa tergantung dari kebutuhan lampunya sendiri. Jika kita butuh lampunya 2, cukup masukkan kabelnya 4 saja, tidak usah 5, karena kita menggunakan masang untuk kebutuhan lampunya 3, jadi kita masukkan 5 kabel. Seperti biasa, kalau kode saya untuk pemasangan instalasi, yang paling penting kita harus ingat kode-kode kita. Kalau biasanya saya gunakan untuk fasa, atau bahasanya itu untuk jalur apinya, yang ada apinya. Ini kita kupas kulitnya ya, gini, kita kupas kulitnya. Ini khusus untuk api. Nah, yang kedua, ini yang tidak kita kupas kulit. Kalau kita rasakan seperti ini, mulus kulit kabelnya. Ini kita gunakan untuk netral atau massa. Nah, jadi di sini ada 3 lagi. Ini kebutuhan untuk 3 lampu. Yang pertama, kalau kode saya ini ujung di sini, kita cubit kabelnya dengan menggunakan tang potong. Ini kita cubit 1 cubitan, begitupun dengan ujungnya sama, kita buat 1 cubitan. Ini menandakan ini untuk jalur lampu yang pertama. Begitupun selanjutnya. Kalau untuk jalur lampu yang kedua, ini kita buat 2 cubitan. Kita lukain ini kabelnya. Nah, gitu. Nah, ya, begitupun selanjutnya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini untuk lampu yang ketiga. Ini harus kita ingat, 1 untuk lampu pertama, 2 lampu yang kedua, 3 lampu yang ketiga. Dan yang kita kelupas kulitnya ini untuk pasanya, yang tidak kita kelupas itu untuk netralnya. Nah, jadi nanti kita lanjutkan ke pemasangan ke saklarnya. Terus tonton, jangan di skip, karena ilmu untuk pemasangan dasar itu harus diperhatikan dengan lebih detail. Oke, baik, di sini kami jelaskan di dalam penyusunan kabel yang telah kita plaster tadi dan kita masukkan pipa. Ini kita butuh tambahan untuk jemperan. Kabel jemperan ini berfungsi untuk sebagai pasa atau apinya nanti. Jadi di sini seperti kode yang kita sampaikan, yang mana yang terkelupas itu pasanya atau apinya.
yang tidak ada kelupas, yang halus mulus itu netral ya. Jadi di sini nanti di sini letaknya ini saklar seri karena 2 lampu, dan satunya lampu lagi saklar tunggal itu di dalam kamar. Ini stop kontak. Jadi cara penyusunan kabel untuk fasa dan netral induknya kita masukkan ke stop kontak, lubang stop kontak, jangan lupa ya, karena di saklar itu tidak ada yang menggunakan netral. Di saklar itu semuanya api. Jadi kalau sudah dimasukkan di mangkok yang sebelahnya, dan kita ingat kode yang versi yang 1, 2, dan 3 cubitan itu menandakan itu untuk lampu. Jadi kita pakai yang tanda pertama itu lampu pertama untuk di bagian kamar. Jadi kita masukkan ke lubang mangkok yang sudah kita tembuskan ke sebelah. Di sini nanti kita membutuhkan 3 jumperan. Yang pertama jumperan dari stop kontak untuk ke saklar seri, terus jumperan induk api yang untuk lampu 1 yang di kamar, nanti kita jumper dari lubang saklar ini. Terus yang pasang netral kita jumper lagi untuk stop kontak yang di sebelah, yang di dalam kamar. Cukup mengerti kan? Ini salah satu teknik dasar. Nah, jadi nanti begini posisinya. Yang paling terpenting itu ialah kita ingat kode yang telah kita buat. Nah, ini jumperan tadi ini masuk dari, ini kan sudah kita tembuskan pipanya mangkok-mangkoknya. Nah gini, nanti ini gunanya untuk api yang bagian ini. Nanti untuk yang ke sana itu pasang sama netral ke sebelahnya, dan juga api yang dari sini masuk ke sebelah. Intinya di setiap saklar tidak ada netralnya. Apabila di dalam saklar diletakkan netral di dalam pemasangan saklar, otomatis dia akan short atau MCB-nya turun. Ya, ingat itu yang paling penting yang harus diingat. Nanti kita review untuk cara pemasangan saklarnya. Ini kita pasang sesuai dengan kabel dan urutannya. Nah, setelah kita buat jumperan yang kita buat tadi, ini jumperan dari induknya dari pipa ini induk dari atas turun ke bawah, ini induknya. Nanti dari sini kita bagi-bagi untuk supply api ke masing-masing. Yang pertama kita buat jumperan ke kanan ke sini. Ini gunanya untuk supply api untuk jalur lampu yang kedua, jalur lampu kedua dan ketiga. Nah, untuk lampu yang pertama itu kita jumper lagi, ini kabel jumperan kita masukkan ke dalam ini lubang untuk saklar tunggal yang ada di kamar. Kita jumper nanti dari sini, tapi kita jumpernya di saklarnya aja, nggak usah kita gabungkan di sini atau di mana, kita pasang di saklar. Nah, kemudian yang ini yang pasang netral yang dari induk, ini khusus untuk stop kontak, dan ini jumperan untuk stop kontak sebelah. Jadi untuk jumperan sebelah kita tidak perlu memiliki kode, karena untuk stop kontak ya sudah jelas pasang netral, tidak ada pasang-pasang atau netral-netral, yang adanya pasang netral.
Nah, jadi nanti ketika sudah dibuat jumperannya selengkap mungkin, nanti kita ini pasangkan untuk saklarnya. Kita biasa rekomendasi untuk saklar yang seperti ini di dalamnya, karena dengan yang model ini cukup gampang pemasangan. Ini ada berapa lubang? Ada 8 lubang. Lubang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita sering pakai peralatan ini karena dia sudah ada jumperan. Jadi kita nggak usah buat lagi jumperan. Nanti ini api induk, pasa yang induk, kita masukkan ke sini, ke lubang ini. Tinggal ditekan, tarik kabelnya, tekan. Terus nanti dia terhubung ke ini, jumpernya ke sebelah sini. Karena ini saklarnya, saklar 1, saklar 2. Ini untuk lampu 2 dan lampu 3. Nanti yang seperti yang kita kode, yang 3 dan 2 kabel yang sudah kita kelupas ujungnya, kita cubit. Nanti masuknya di sini, di lubang ini. Lubang 1, lubang 2, beda. Karena yang kegunaan dari saklar yang ini untuk lampu yang kedua, yang ini untuk lampu yang ketiga. Saya rasa kan cukup gampang untuk dipahami. Nanti apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas dalam pembuatan videonya ini, nanti boleh di komen. Nanti kita akan bantu jelaskan. Nah, jadi ini yang kabel induk untuk sebelah letaknya di sini. Nah, jadi posisinya gini. Nah, kabel ini ke sini, kabel yang ini ke sini. Kabel yang dua yang sudah kita cubit ujungnya di sini dan di sini. Oke, nah itu untuk pemasangan saklar udah selesai. Nanti posisinya ketutup kayak gini, kompak pasangnya. Nah, udah kepasang kayak gitu, untuk saklarnya kan sudah bisa digunakan saklarnya. Begitu juga untuk pemasangan stop kontak. Stop kontak ini ada terminalnya, lubang terminal. Ini tempat bautnya. Nah, kita biasanya gini. Kalau untuk pasa, dikarenakan ini jumperannya ada juga ke samping. Kalau ini boleh kita konekkan ke sini. Nanti ini dikelupas, kita konekkan yang untuk jumperan sebelah ke sini. Jumperan ini kita konekkan ke ini. Ini nanti kita kelupas, kita gabung, terus kita isolasi ban dengan baik supaya tidak bocor ke netralnya. Begitu. Tapi kalau netralnya kita nggak usah kita kelupas, karena di sini netralnya cukup masukkan di sini. Netral ini nanti masukkan ke sini. Ini kan ada 4 lubang, ada 2 lubang nih, 4 semuanya. Yang induk masuk ke sini, lubang ini. Terus jumperan belakang masukkan ke sini, ke lubang ini. Nah, nanti baru kita kencangkan bautnya. Sedangkan yang untuk pasa, yang induknya di sini, yang jumperan ini letakkan di sini. Nah, untuk pasa yang stop kontak belakang baru kita jumper di sini. Karena di sini butuh 3 jumperan. Nah, nanti bakal terpasang seperti gini. Ya. Sebelahnya saklar sudah terpasang, yang ini sudah terpasang. Untuk pemasangan juga cukup mudah. Nanti boleh ditanya-tanya lagi untuk pemasangan stop kontak. Intinya di stop kontak tidak ada netral-netral atau ini dimasukkan netral, ini netral, tidak ada. Atau ini pasa, ini pasa, tidak ada. Yang adanya pasa, netral. Dan juga jangan digabung. Kalau digabung jadi ngesot. Jadi ini untuk saklar yang di sebelahnya, ini saklar tunggal karena satu tombol. Sedangkan yang di sebelahnya tadi itu 2 tombol karena saklar seri. Untuk pemasangan saklar tunggal itu lebih mudah daripada pemasangan saklar seri. Dikarenakan ini kabelnya lebih sedikit daripada pemasangan saklar tunggal.
Nah, jadi di sini seperti yang sudah disampaikan, ini kabel yang cubitannya 1 yang kita gunakan untuk lampu 1, lampu kamar ini yang kita bilang sini. Jadi ini jumperan pasa dari sebelahnya. Pemasangnya lebih gampang karena di sini cuma ada 2 warna, merah dan putih. Merah dan putih. Tombolnya pun lubangnya ada 4. Jadi boleh masuk dari mana, dari sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Cuma yang harus dibedakan, untuk yang putih itu kita gunakan untuk yang ada cubitan 1. Sedangkan yang merah itu petandanya itu induk dari apinya. Jadi apinya ini nanti di sini di merah, yang cubitan di putih. Terus sudah selesai dipasang, tinggal tutup gini. Nah, itu lebih gampang. Dan juga nanti pemasangan ini stop kontak, seperti stop kontak tadi, ini cuma ada pasa dan netral. Cukup pasang seperti kiri kanannya saja, terus langsung dimasukkan. Cukup gampang kan? Kenapa kita buat video yang ini saklar tunggal seri bolak-balik? Karena kalau kita sudah bisa mempelajari ilmu ini, untuk yang saklar seri tidak bolak-balik, itu lebih gampang kita memahami. Karena kita sudah dapat ilmu yang lebih berat daripada yang lebih ringan kayak gitu. Mungkin itu saja video yang dapat kita buat. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman yang belajar pemula untuk pemasangan instalasi listrik. Nanti bisa dipasang di rumah sendiri. Kalau kita sudah bisa tahu dan bisa memasang instalasi, kita tidak butuh jasa untuk jasa pemasangan instalasi untuk lebih menghemat biaya. Dan juga kita bisa mencari jika kalau ada nanti permasalahan di rumah seperti stop kontaknya kebakar, kita sudah bisa ganti karena kita sudah tahu jalur-jalur yang kita pasang. Mungkin itu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Dari kami, bila ada kesalahan atau salah dalam mengucapkan kata-kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.